Kembali di live update, kita menuju ke informasi berikutnya. Polda Sumatera Utara sangat menyayangkan tindakan dugaan pencabulan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polsek Kuta Limbaru. Kapolres Tabes Medan, Kombes Riko Sunarko mengakui bahwa anggotanya yang bertugas sebagai penyidik di Polsek Kuta Limbaru memang terlibat kasus ini. Mereka adalah Bribka RHL mengajak istri tahanan berinisial MU 19 tahun ke sebuah hotel. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Freddy, wartawan dari Tribun Medan yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Freddy. Ya, halo. Freddy, bagaimana keterangan dari pihak kepolisian soal anggotanya di Polsek Kuta Limbaru ini meruda paksa istri tahanan? Ya, halo, halo Dea. Benar sekali Dea. Salah satu personel Polsek Kuta Limbaru itu diduga meruda paksa istri tahanan dan kejadian itu terjadi pada tanggal 23 Mei tahun 2021 lalu, di mana istri tahanan tersebut diajak ke sebuah hotel oleh Bribka RHL. Lalu di sana eh, diduga mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, berdasarkan pengakuan dari eh, korban atau istri tahanan tersebut inisial Mm-mm. MU, dia menyebutkan bahwa di dalam kamar hotel itu dia dibujuk rayu untuk mau bersedia berhubungan badan, begitu. Oke, Freddy, informasinya ini bukan hanya Bribka RHL saja yang terlibat. Ada siapa lagi selain dia dan bagaimana juga untuk sanksi terhadap mereka ini yang terlibat, apakah juga sudah diinformasikan? Ya, baik, Dea. Untuk sementara ini, yang diduga melakukan meruda paksa istri tahanan itu adalah Bribka RHL, namun eh, ada anggota-anggota lain, namun bukan terkait meruda paksa, tapi dugaan pemerasan yang dilakukan oknum tersebut. Jadi disebutkan bahwa mereka itu meminta uang sebesar 30 juta rupiah kepada MU agar disebut-sebut diduga untuk membebaskan suaminya dan satu temannya. Jadi kejadian ini bermula pada Mm. penangkapan ini, maksud kami bermula pada tanggal 3 Mei lalu. Itu Polsek Kota Limbaru itu menangkap dua orang, yakni eh, termasuk salah satunya suaminya dan juga temannya di sebuah indekos atau kos-kosan di Jalan Kapten Muslim Medan, Gang Buntu. Di sana mereka diamankan, begitu. Namun di beberapa minggu kemudian, itulah polisi menghubungi istri dari tahanan tersebut untuk janji untuk mempertemukan, begitu maksud kami. Dan di situ MU mempertanyakan soal beberapa kendaraan dan barang bukti yang seharusnya tidak disita malah justru disita, seperti sepeda motor, begitu. Rupanya bukan mendapat kejelasan terkait sepeda motor yang disita itu, ia malah diajak untuk berhubungan badan. Dan Dea, untuk Mm-mm. sanksinya itu, jadi ada 8 personel Polsek Kuta Limbaru yang sanksi pencopotan untuk saat ini, yaitu yang pertama yang saya rincikan adalah Kapolsek Kuta Limbaru dan juga Kanit Reskrim Kuta Limbaru beserta 6 penyidik lainnya yang diduga terlibat itu, termasuk Bribka Rahmat Hidayat Luis atau RHL. Dan sampai saat ini pemeriksaannya masih berlangsung di Propam Polda Sumut, dan mereka juga telah dimutasi. Jadi Kapolseknya dimutasi ke Polda Sumut dalam rangka pemeriksaan, dan ketujuh lainnya juga dalam rangka pemeriksaan. Jadi dimutasi dan copot dari jabatannya. Ya. Baik, Tribuners, rekan Freddy juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Tabes Medan, Kombes Riko Sunarko terkait
adanya dugaan pemerasan dan juga ruda paksa oleh oknum anggota polisi di Medan ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid Propam dan Pak Kabid Humas, rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan merilis terkait dengan beredarnya berita adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh anggota kami di Polsek Kutalimbaru. Atas berita tersebut, kami dipanggil Bapak Kapolda dan diperintahkan langsung untuk membuat tim gabungan antara Polda dan Polres, dan kita melaksanakan pendalaman terkait dengan berita yang beredar. Kemudian terkait dengan penanganan kasus pidananya sendiri, itu sampai sekarang masih berjalan dan sudah tahap 2. Namun kita mendalami apakah ada pelanggaran atau ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau ada perilaku anggota yang melanggar aturan dalam pelaksanaan pemberkasan atau penyidikan. Jadi untuk Kapolsek dan Kanit serta anggotanya sampai saat ini masih melaksanakan atau sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh Bitpropam Polda. Nanti terkait dengan hasil dan nilainya Pak Kabid Propam akan menyampaikan. Kemudian untuk Kapolsek rencana hari ini ditarik ke Polda, kemudian disiapkan penggantinya, dan untuk Kanit Reskrim dan anggotanya kita tarik ke Polres, kita evaluasi dalam rangka pemeriksaan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.